Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Mengurangi Penyebaran COVID-19. Teman-teman semua, saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadikan virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona ini merupakan jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Kini telah menyebar ke 140 lebih negara atau wilayah di dunia. Di seluruh dunia, terdata lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa pada siapa saja, kapan dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menentukan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Kasus virus corona ini yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non-alam berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya, di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah, karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik, dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkaitan dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah abaikan tugas ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muawiyah
yang berbunyi, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan dalam kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia, kita harus saling tolong menolong satu sama lain, maupun tanpa mengenal latar belakang, suku, ras maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Dan dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus rantai penyebaran virus itu secara bersama. Kita perlu membangun kesadaran, pemahaman dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin cepat wabah ini berakhir. Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kuat akan menentukan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi diri dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan atau untuk tidak berpergian, terlebih ke daerah yang endemik, merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Ketiga, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah jangkit virus corona, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah, setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong menolong atau sama lain, bahu-membahu, bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi dan yang valid dan benar, bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok, bukan sebaliknya malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi sulit karena virus corona. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah, jangan panik dan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.